Cianjur heboh. Komplotan ini bunuh 9 nyawa karena ditipu dijanjikan penggandaan uang yang bikin warga geger. Cianjur, sebuah kota di Jawa Barat yang sering dijuluki kota santri, sejuk oleh embusan napas Gunung Gede, dan damai dalam bayangan sejarahnya yang kental. Namun, seperti semua tempat tua, Cianjur memiliki lorong-lorong sunyi yang menyimpan bukan hanya kenangan manis, tetapi juga getaran-getaran mitos yang mencekam. Pusat kota tuanya adalah kanvas bisu yang berdiri tegak, dengan bangunan-bangunan kolonial peninggalan Belanda yang kini diselimuti lumut dan cerita. Di sanalah, di antara jalan beraspal yang retak dan toko-toko kelontong yang nyaris gulung tikar, sebuah ketenangan semu bercokol, seolah menjadi selubung tipis yang siap dikoyak oleh tragedi. Di balik ruko-ruko kuno itu, tersembunyi sebuah jalan setapak yang jarang dilalui, menuju area yang disebut oleh warga setempat sebagai Tanah Mati. Bukan karena tanahnya tandus, melainkan karena di sana berdiri beberapa rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, kecuali satu. Rumah yang berbeda itu dihuni oleh Rangga, 35 tahun. Pria ini adalah anomali di tengah masyarakat Cianjur yang komunal. Ia bukan seorang santri, bukan pedagang, melainkan seorang pematung yang hidup dari keheningan. Rangga memilih isolasi, mengukir jiwanya ke dalam bongkahan kayu dan batu, menjadikannya seorang pertapa modern yang bekerja dengan palu dan pahat, bukan dengan meditasi. Wajahnya tirus, dengan mata yang selalu terlihat lebih tua dari usianya, seolah-olah ia sudah melihat semua kengerian di dunia ini, atau mungkin kengerian yang hanya ada di dalam kepalanya sendiri. Pahatannya tidak pernah berbentuk manusia biasa, selalu berupa wujud abstrak, jeritan tak bersuara, tangan yang menggapai kehampaan, atau wajah yang membelenggu kesedihan. Oleh masyarakat, Rangga dicap aneh. Mereka menamai rumahnya Pondok Ganjil. Mereka sering berbisik bahwa matanya menyimpan rahasia kelam, dan patung-patungnya adalah media untuk memanggil roh. Padahal, Rangga hanya berusaha memahat keluar konflik batinnya yang rumit. Ia adalah mantan jurnalis yang memilih lari setelah menyaksikan suatu insiden mengerikan bertahun-tahun lalu, dan kini, ia hanya mencari kedamaian dalam debu kayu. Kenapa kamu tidak pernah membuat sesuatu yang indah, Rangga? Bunga, atau wajah gadis? Tanya Pak Ujang, tukang kopi langganannya, suatu sore. Rangga hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Keindahan, Pak Ujang, adalah penutup yang menipu. Aku memahat kejujuran, dan kejujuran selalu terasa pahit dan ganjil. Pagi itu, udara sejuk Cianjur terasa menusuk. Sekitar pukul 6 WIB, Rangga keluar dari pondoknya. Bukan untuk sarapan, melainkan untuk mencari akar pohon jati tua yang baru saja tumbang di lahan kosong, beberapa ratus meter dari rumahnya. Akar itu menjanjikan tekstur yang sempurna untuk patung ke-10. Sebuah karya yang ia yakini akan membebaskan sepotong jiwanya. Jalan setapak menuju lahan kosong itu dipenuhi embun. Rangga berjalan perlahan. Palu dan pahat sudah ia tenteng. Sampai di tikungan semak belukar, ia berhenti. Rangga membeku. Palu di tangannya terlepas, jatuh ke tanah dengan suara tak. Namun suara itu tenggelam oleh desiran darah yang mendadak memenuhi telinganya. Di hadapannya, bukan akar pohon yang ia temukan, melainkan 9 tubuh. 9 jasad manusia yang tergeletak di tanah terbuka. Mereka bukan hanya tewas, mereka dimatikan dengan cara yang sangat rapi dan dingin. Jasad-jasad itu disusun melingkar, dengan posisi tangan terentang seolah baru saja menyelesaikan sebuah ritual terlarang, atau tengah memohon ampun pada langit. Namun, yang membuat Rangga nyaris kehilangan kesadaran adalah wajah para korban. Ekspresi kengerian itu bukan isapan jempol, melainkan pahatan keji dari rasa takut yang absolut. Mulut mereka terbuka lebar, seperti berteriak tanpa suara. Mata mereka menatap kosong ke langit pagi yang biru, mata yang kini tak akan pernah melihat fajar lagi. Wajah-wajah itu seolah baru saja bertemu dengan iblis itu sendiri. Ya Tuhan, apa ini? Desis Rangga. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin pagi, melainkan karena teror murni. Ia mundur perlahan, sebelum naluri jurnalis lamanya mengambil alih. Ia melihat sekeliling. Tidak ada perlawanan. Tidak ada bekas seretan. Yang ada hanya lumpur becek, dan di tengah lingkaran jasad itu, terdapat tumpukan abu sisa pembakaran yang masih mengeluarkan asap tipis,
dihiasi oleh beberapa lembar uang kertas pecahan 100.000 yang hangus sebagian. Rangga tahu, ini adalah pembunuhan yang akan mengguncang Indonesia, bukan hanya Cianjur. Ia segera meraih ponselnya, jemarinya terasa mati rasa. 1 jam kemudian, tempat itu sudah menjadi sarang semut berseragam. Garis polisi dipasang, sirene meraung-raung, mengoyak kesunyian kota tua. Jurnalis dari seluruh Jawa Barat, bahkan Jakarta, sudah memenuhi area itu, haus akan detail tragedi. Di meja ruang interogasi sementara, Rangga menjadi orang pertama yang dimintai keterangan. Wajahnya masih pucat pasi. "Jadi, kamu yang menemukan mereka?" tanya seorang polisi lokal yang kelelahan. "Ya, saya datang untuk mencari bahan patung akar pohon tumbang," jawab Rangga dengan suara serak. "Saya bersumpah, Pak, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya melihat mereka. Mereka disusun melingkar, Rangga. Di tengahnya ada bekas ritual dan uang hangus. Ini jelas kasus penipuan penggandaan uang yang berujung brutal," potong Kompol Wibowo, kepala polsek setempat, dengan nada final. Ia sudah membuat kesimpulan. Tiba-tiba, seorang petugas berlari masuk membawa kantong bukti transparan. Di dalamnya, ada patung kecil dari kayu yang belum selesai, berbentuk tangan yang menggenggam sesuatu. "Kompol, ini ditemukan di halaman rumah tersangka, dan kami menemukan beberapa sisa jampi-jampi di laci kerjanya," lapor petugas itu, matanya penuh kecurigaan saat menatap Rangga. Rangga terperanjat. "Patung itu, bukan. Itu patung lama. Patung, tangan hampa, yang belum selesai. Dan saya tidak pernah menyimpan jampi. Itu pasti, itu bukan milik saya." Kompol Wibowo menyeringai sinis. Seorang seniman aneh yang tinggal sendirian, membuat patung tangan misterius, ditemukan pertama di TKP, dan di TKP ada ritual penggandaan uang. "Rangga, semuanya menunjuk padamu." Judul berita cepat tersebar, "Cianjur heboh. Komplotan ini bunuh 9 nyawa karena ditipu dijanjikan penggandaan uang yang bikin warga geger." Dan di benak warga, Rangga adalah bagian dari komplotan itu, si dalang penipu yang bersembunyi di balik topeng seniman. Tugas penyidikan utama segera diambil alih oleh tim Polda Jabar. Dan disinilah karakter kedua memasuki panggung kekejian ini, Inspektur Sena, 40 tahun. Inspektur Sena adalah antitesis sempurna dari Kompol Wibowo. Jika Wibowo adalah pragmatis yang ingin kasus cepat selesai, Sena adalah seorang idealis yang percaya bahwa kebenaran adalah permata yang harus digali dari tumpukan lumpur kebohongan. Ia memiliki ketenangan luar biasa, mata tajam yang mampu membaca bahasa tubuh, dan rekam jejak yang bersih. Ia selalu berpikir 2 langkah lebih maju dari setiap petunjuk. Saat ia tiba di lokasi, Sena tidak langsung menuju jasad. Ia malah mengamati orang-orang yang berkerumun. Ia melihat rasa takut, kemarahan, dan yang paling ia benci, kepastian menghakimi di wajah warga. "Inspektur, semuanya sudah jelas. Kami sudah punya tersangkanya. Rangga namanya, pematung eksentrik. Bukti fisik ditemukan di rumahnya. Motifnya, pasti penipuan penggandaan uang yang gagal," lapor Kompol Wibowo dengan bangga. Sena menoleh, memandang Kompol Wibowo dengan tatapan dingin. "Tidak ada yang jelas dalam 9 pembunuhan brutal, Kompol. Kecuali kita menemukan kebenaran sejati. Saya akan bicara dengan tersangka." Di ruang interogasi, Sena menatap Rangga yang kini terlihat seperti pahatan rapuh yang siap hancur. "Namamu Rangga, seorang seniman, mantan jurnalis, kudengar." Sena memulai, nadanya tenang, tidak menghakimi. Ini adalah taktiknya, membuat tersangka merasa nyaman untuk berbicara jujur. "Benar, mantan," jawab Rangga pelan. "Semua orang di sini, mereka sudah menghukum saya, Inspektur. Mereka bilang saya penipu, pembunuh, bahkan penyihir." Sena mengangguk. "Saya tidak peduli apa kata mereka. Saya hanya peduli pada fakta. Beritahu saya lagi, apa yang kamu lihat pertama kali?" Rangga menutup mata sejenak. Kengerian, Inspektur. Kengerian yang dipahat ke wajah mereka. Itu bukan hasil tusukan, bukan hasil racun. Itu teror murni.
Rangga. Sena mendekat. Ia menunjuk foto bukti patung, tangan hampa, di meja. Ini ditemukan di halamanmu. Mirip dengan barang milik korban yang percaya penggandaan uang. Jelaskan ini. Rangga menatap patung itu dengan jijik. Itu patung, Inspektur. Aku memahatnya saat aku merasa jiwaku kosong. Itu tidak ada hubungannya dengan jampi-jampi. Itu adalah simbol kebutuhan hampa manusia. Tentang keinginan meraih sesuatu yang tidak ada. Ucapan Rangga adalah titik balik bagi Sena. Kebutuhan hampa. Bukan hanya omong kosong. Lalu jampi-jampi yang ditemukan di laci mejamu. Desak Sena. Rangga menggeleng keras. Matanya berkaca-kaca. Saya bersumpah. Saya tidak pernah melihatnya. Ada seseorang. Ada yang sengaja menaruhnya di sana. Seseorang yang ingin saya disalahkan. Seseorang yang membuat panggung ini sempurna. Dan saya adalah aktor yang tidak tahu skenarionya. Sena kembali berdiri. Ia menatap foto jasad, lalu patung, lalu Rangga. Kamu bilang kamu mantan jurnalis? Kamu tahu cara membuat berita. Kamu tahu bagaimana memanipulasi opini. Tukas Sena tajam, menguji batas Rangga. Saya tahu, Inspektur. Balas Rangga. Kali ini suaranya mengandung kejengkelan dan rasa sakit. Dan sayalah korban dari manipulasi itu sekarang. Orang yang melakukan ini, dia pasti orang yang sangat cerdas. Dia tahu cara membelokkan pandangan publik. Cara membuat kebohongan terlihat lebih nyata daripada kebenaran itu sendiri. Sena terdiam lama. Ia melihat kejujuran di mata Rangga. Atau setidaknya, konflik batin yang sangat besar. Rangga terlihat hancur. Bukan karena ketakutan akan tertangkap, melainkan karena difitnah. Baiklah, Rangga. Untuk saat ini, kamu masih berstatus tersangka. Tapi dengarkan baik-baik. Aku akan mencari kebenaran, bukan hanya yang termudah. Aku merasakan ada kejanggalan dalam semua bukti yang terlalu rapi ini. Setelah meninggalkan Rangga, Inspektur Sena kembali ke TKP. Ia mengabaikan semua kesimpulan cepat timnya dan Kompol Wibowo. Ia hanya fokus pada abu sisa pembakaran di tengah lingkaran jasad. Kompol Wibowo, panggil Sena. Apakah tim forensik sudah memeriksa residu abu ini? Apa yang dibakar? Hanya kertas dan kain, Inspektur. Bagian dari ritual penggandaan uang, jawab Wibowo santai. Tidak. Sena menggeleng. Perhatikan, Wibowo. Abu ini terlalu bersih. Jika mereka dibakar di sini, kenapa tidak ada sisa pakaian tebal atau kayu bakar? Ini adalah sisa dari sesuatu yang dibakar di tempat lain, lalu dipindahkan ke sini. Seseorang sedang membuat narasi. Sena kemudian beralih pada tumpukan uang yang hangus. Ia melihat sebuah logo kecil yang hampir tidak terlihat. Logo sebuah koperasi simpan pinjam lokal. Siapa di Cianjur yang menjalankan koperasi besar selain Wali Kota Adi Marga? Gumam Sena pada dirinya sendiri. Dan siapa yang paling banyak diuntungkan jika kasus ini ditutup dengan cepat, dengan kambing hitam yang sempurna? Matahari sudah meninggi, mengiringi Sena kembali ke mobilnya. Teka-teki ini ibarat jaring laba-laba. Dan semakin ia membersihkan debu-debu yang menempel pada jaring itu, semakin jelas ia melihat betapa rapi dan terencana jaring itu telah ditenun. Jaring itu tidak dibuat oleh seniman gila yang tinggal menyendiri. Jaring itu dibuat oleh tangan dingin yang terbiasa memegang kekuasaan. Sena menyalakan mesin mobilnya. Babak baru telah dimulai. Ia telah mengambil keputusan, melawan arus opini publik yang sudah kadung mencap Rangga sebagai pembunuh. Ia akan memulai penyelidikan paralel, sendirian, mencari tahu siapa dalang yang begitu ahli dalam menciptakan narasi palsu ini. Pondok Ganjil yang selama ini menjadi benteng sunyi Rangga, kini menjadi medan pertempuran. Garis polisi berwarna kuning seolah mencekik leher rumah itu, sementara sorot mata publik dan lensa kamera menyala bak obor di tengah kegelapan. Udara Cianjur yang biasanya sejuk, kini terasa panas oleh amarah yang berbusa dan penghakiman yang terburu-buru. Setelah diinterogasi intensif oleh Kompol Wibowo dan dilepaskan sementara di bawah pengawasan ketat, Rangga kembali ke pondoknya. Namun ia bukan lagi pemilik sah dari kehidupannya sendiri. Di luar gerbang Pondok Ganjil, kerumunan warga berteriak-teriak. Kata-kata mereka tajam seperti pecahan kaca yang dilemparkan. Mereka tidak butuh fakta. Mereka butuh kambing hitam,
dan Rangga, sang seniman aneh yang selalu menyendiri, adalah target yang empuk. "Pembunuh! Kembalikan uang kami!" teriak seorang ibu, matanya merah. "Gila! Dia pikir bisa mengelabui kami dengan patung-patung mistisnya," sahut pria lain, suaranya bergetar. Rangga berdiri di balik jendela usangnya. Bayangannya terdistorsi oleh kaca yang berdebu. Jantungnya berdentum seperti genderang perang, bukan karena takut pada ancaman fisik, melainkan karena rasa sakit dari fitnah yang menghancurkan seluruh eksistensinya. Ia selalu mengira bahwa penderitaan terburuk adalah kesendirian. Ia baru sadar, penderitaan yang lebih keji adalah dikelilingi ribuan orang yang membencinya tanpa alasan yang benar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Lihatlah hasil karyamu, Rangga. 9 pahatan ketakutan yang sempurna. Kau hebat. Tapi permainanmu harus berakhir." Rangga merasakan darahnya surut. Pesan itu seolah menusuknya tepat di ulu hati. Seseorang sedang mempermainkannya. Seseorang yang sangat dekat dengan kejahatan itu. Seseorang yang menikmati penderitaannya. Siapa yang mengirimnya? Dan bagaimana ia tahu nomor pribadinya? Di tengah kekacauan itu, Inspektur Sena datang. Ia menerobos kerumunan massa dengan ketenangan seorang pendekar yang melangkah di medan perang. Ia berdiri di depan Rangga, di tengah ruangan yang kini berantakan akibat penggeledahan. "Dengar, Rangga, kami menemukan lebih banyak bukti." Sena meletakkan 2 buah kantong bukti di meja kerja Rangga. Patung, tangan hampa, itu kini menjadi saksi bisu yang memberatkanmu. Dan ini. Sena membuka kantong kedua. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan lusuh dengan sampul kulit. Bukan milik Rangga, namun ditemukan tersembunyi di tumpukan buku sketsa miliknya. Ini adalah buku catatan milik salah satu korban, Slamet. Kami menemukan catatan transaksi, dan anehnya, di halaman terakhir, ada sketsa kasar yang sangat mirip dengan patung tangan yang kau buat. Di bawahnya tertulis, "Janji hampa di pondok sang rupa." Rangga terhuyung mundur. Ia menyentuh buku catatan itu seolah itu adalah racun. "Sketsa itu? Tidak mungkin. Itu bukan tulisan saya. Itu bukan sketsa saya. Mereka menjebak saya, Inspektur. Mereka menaruhnya di sini setelah saya diinterogasi." "Mengapa mereka menjebakmu, Rangga? Mengapa harus kamu?" tanya Sena, matanya menyelidik, mencari kebohongan sekecil apapun di wajah Rangga. "Saya tidak tahu. Mungkin karena saya mudah. Saya aneh. Saya tidak punya siapa-siapa yang membela saya." Rangga meremas rambutnya frustrasi. "Saya hanya membuat patung. Tapi orang itu, dia menjadikan saya patung hidup dari kebohongan." Sena melihat keputusasaan Rangga yang sejati. Konflik batin Rangga kini bukan lagi soal masa lalunya, tetapi soal perjuangan untuk mempertahankan kewarasannya di tengah badai tuduhan. Sementara itu, di kantor kepolisian, Kompol Wibowo dan media massa bergerak cepat. Mereka mengadakan konferensi pers mendadak, mengumumkan penemuan buku catatan dan patung di rumah Rangga sebagai bukti kunci. Di layar televisi, muncul wajah Bapak Wali Kota Adi Marga, 55 tahun. Figur terhormat yang selalu tampil dengan kemeja batik terbaik dan senyum yang meyakinkan, memberikan pernyataan. "Wali Kota Adi Marga, saya sangat menyesalkan. Kota kita yang damai ternoda oleh kebrutalan yang tak termaafkan. Pelaku telah menunjukkan sifat dingin dan terencana. Saya menyerukan kepada seluruh masyarakat Cianjur untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang telah bekerja keras menemukan bukti yang tak terbantahkan di Pondok Ganjil. Mari kita doakan para korban penipuan penggandaan uang yang keji ini mendapatkan keadilan secepatnya." Kata-kata Wali Kota Adi Marga bagaikan minyak yang disiramkan ke kobaran api. Ia menggunakan jargon, penipuan penggandaan uang, dan Pondok Ganjil berulang kali, secara efektif memaku citra Rangga sebagai penjahat di benak publik. Kembali ke pondok, Rangga melihat berita itu di televisi kecilnya. Ia mencengkeram remote hingga buku jarinya memutih. "Lihat dia, Inspektur. Wali kota itu. Dia tidak pernah datang ke pondok saya. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia berbicara dengan kepastian yang mengerikan. Dia seolah menikmati setiap kata yang dia lontarkan." Rangga berteriak,
Suaranya parau. Sena mengamati reaksi Rangga. Kecurigaanmu terhadap wali kota, kenapa? Kamu punya masalah dengannya. Saya tidak kenal dia, Inspektur. Tapi, Anda harus melihat matanya. Itu bukan mata duka cita. Itu mata dalang yang puas. Dia tahu persis apa yang dia bicarakan. Dia seolah sedang memastikan naskah yang dia tulis berjalan sesuai rencana. Hentikan spekulasi liar, Rangga. Fokus pada bukti, potong Sena, meskipun ia sendiri mencatat nama wali kota Adimarga di buku sakunya. Tapi aku setuju. Bukti ini terlalu rapi, terlalu mudah. Seperti makanan yang sudah dikunyah dan disajikan. 2 hari berlalu. Tekanan dari atasan membuat Inspektur Sena sulit bernapas. Kompol Wibowo terus mendesaknya untuk segera menyelesaikan berkas dan menyerahkan Rangga ke kejaksaan. Di kantornya yang sunyi, Sena membolak-balik berkas kasus. Ia menemukan banyak lubang. Namun tidak ada bukti konkret yang bisa membebaskan Rangga. Patung dan catatan ditemukan di properti Rangga. Meskipun Rangga membantah, publik hanya melihat kepemilikan. Motif, penipuan penggandaan uang. Meskipun terdengar murahan, tumpukan uang hangus di TKP menjadi narasi kuat. Kesaksian, penjual warung yang melihat Rangga bertemu korban. Kesaksian itu menguatkan alibi palsu si pelaku sejati. Sena memanggil petugasnya, Bribda Nanda, seorang wanita muda yang cerdas dan teliti. Nanda, cari tahu semua tentang Slamet, pemilik buku catatan itu. Dia korban ke-6. Apa pekerjaannya? Apakah dia punya musuh selain masalah uang? Siap, Inspektur. Menurut data, Slamet adalah seorang pensiunan guru SD. Ia dikenal sangat jujur. Tapi belakangan ia terjerat hutang besar karena anaknya sakit. Itu sebabnya dia diduga tergiur penggandaan uang. Lalu, bagaimana Slamet yang jujur itu bisa membuat sketsa patung abstrak di bukunya? Dan sketsa itu mirip karya Rangga? Slamet bukan seniman, tanya Sena, meletakkan tangannya di dagu. Mungkin Rangga yang memberinya, Inspektur, sebagai janji awal. Itu kesimpulan tercepat, Nanda. Tapi kita mencari kebenaran yang tersembunyi. Patung yang dibuat Rangga itu bersifat metaforis, tentang kebutuhan hampa. Sementara korban tewas karena janji uang. Ada jurang psikologis di antara keduanya. Seseorang menghubungkan keduanya secara paksa, seperti menjahit 2 kain yang berbeda. Jadi, Inspektur curiga, pelaku membuat bukti, dan Rangga hanyalah kebetulan sempurna. Lebih dari kebetulan, Nanda. Rangga adalah sasaran yang dipilih. Sifatnya yang tertutup, rumahnya yang terisolasi, dan pekerjaannya yang dianggap aneh oleh warga adalah modal bagi si dalang untuk menciptakan narasi ini. Dia menjadikan Rangga sebagai perisai, menari di balik bayangan seniman itu. Sena menarik napas panjang. Nanda, sekarang fokus kita bukan lagi pada Rangga. Fokus kita adalah mencari celah di panggung yang dibuat sangat sempurna ini. Lacak kancing mewah yang saya temukan di TKP. Cari tahu wali kota Adimarga. Selidiki rekam jejak keuangan dan proyek-proyeknya. Lakukan ini diam-diam. Jangan sampai Kompol Wibowo atau siapapun tahu. Sementara Inspektur Sena memulai langkah pertamanya menuju penyelidikan ganda, Rangga terperangkap dalam neraka batinnya sendiri. Ia teringat kejadian beberapa tahun silam, di mana ia sebagai jurnalis gagal menyelamatkan seorang narasumbernya dari ancaman pembunuhan, dan memilih melarikan diri dari profesinya karena rasa bersalah yang tak tertanggungkan. Ia mengira dengan menjadi pematung, ia bisa lari dari tragedi. Namun, tragedi itu kini mengejarnya. Kali ini menjadikannya tokoh utama yang paling dibenci. Ia duduk di studio kerjanya, menatap bongkahan batu marmer yang belum tersentuh. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa memahat. Pahatan membutuhkan ketenangan jiwa, dan jiwanya kini berhamburan seperti pasir dihempas badai. Pintu studionya terbuka, dan muncul Sena yang kembali tanpa seragam, hanya kemeja kasual. "Kenapa Anda kembali, Inspektur? Mau menjerat saya dengan bukti baru?" tanya Rangga sinis. "Aku hanya ingin melihat patungmu, Rangga. Tunjukkan padaku kebutuhan hampa yang kau maksud," pinta Sena.
Rangga menunjuk patung yang ia buat setahun lalu, berupa sosok tanpa kepala yang berlutut dengan tangan terbuka lebar, seolah menanti hujan emas dari langit. Ini dia, Inspektur. Patung yang dibuat dari kebohongan kolektif. Orang-orang selalu ingin lebih. Ingin mendapatkan tanpa berusaha. Mereka tertipu oleh janji-janji penggandaan uang karena mereka sudah lama memahat kebutuhan hampa ini di dalam diri mereka. Dan si pembunuh menggunakan kelemahan itu untuk membunuh mereka, lalu menjebakmu. Simpul Sena pelan. Rangga, aku harus jujur. Bukti-bukti yang mereka miliki sangat kuat. Besok, mereka mungkin akan resmi menahanmu. Air mata Rangga menetes. Ia menatap Sena dengan tatapan memohon yang menyayat hati. Jangan biarkan mereka menang, Inspektur. Saya mungkin aneh. Saya mungkin seorang pecundang yang lari dari masa lalu. Tapi saya bukan pembunuh. Tolong, saya hanya ingin kebenaran yang utuh. Sena menepuk bahu Rangga sebentar, sebuah isyarat langka. Aku tidak menjanjikanmu kebebasan, Rangga. Aku menjanjikanmu keadilan. Aku akan mencari siapa dalang yang menanamkan kebohongan ini di sekitarmu. Siapapun dia, seberapapun tinggi jabatannya. Anggaplah penahananmu besok sebagai pintu masuk. Pintu masuk ke dalam sarang laba-laba yang sesungguhnya. Kata-kata Sena adalah seutas tali yang menyelamatkan Rangga dari jurang keputusasaan. Rangga tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ia harus bertahan dalam penjara, opini publik dan hukum sementara Sena menari dalam gelap, mencari si pembuat topeng sejati. Suara gerbang besi yang berderit dan ditutup dengan bunyi, blam, seolah menjadi palu godam yang mengunci takdir Rangga. Ia kini resmi ditahan, dikurung bukan karena ia terbukti bersalah, tetapi karena ia adalah jawaban paling mudah bagi hiruk-pikuk yang diciptakan oleh 9 jasad. Di luar sel, Cianjur masih diselimuti arogansi penghakiman. Media menjadikan Rangga sebagai monster yang menyamar di balik keheningan studio pahatnya. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada satu pikiran yang tak tertaklukkan oleh kesimpulan cepat, pikiran Inspektur Sena. Malam itu, kantor Polres Cianjur sunyi. Hanya ada Sena di mejanya, dikelilingi tumpukan berkas yang menjulang seperti gunung es. Ia menatap foto-foto bukti, patung, tangan hampa, milik Rangga, sketsa yang ditemukan di buku korban selamat, dan kancing jas mewah yang ia temukan tersangkut di semak-semak dekat TKP, kancing yang tidak pernah ia serahkan ke Kompol Wibowo sebagai bukti resmi. Sena tahu, bukti yang memberatkan Rangga adalah terlalu koheren. Dalam kasus pembunuhan massal yang brutal, jejak yang tersisa biasanya adalah kekacauan, bukan narasi yang tersusun rapi. Ini seperti puisi yang dipaksakan. Buku catatan selamat, sketsa patung yang mirip dengan karya Rangga. Terlalu kebetulan. Patung, tangan hampa. Metafora Rangga tentang kehampaan, disalahartikan sebagai janji palsu. Keberadaan Rangga, sang pertapa yang menjadi tetangga sempurna bagi tragedi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah arsitektur kebohongan. Gumam Sena, menyeka wajahnya yang kelelahan. Konflik batin menggerogotinya. Hatinya, sebagai pelayan keadilan, menolak narasi yang disodorkan timnya. Namun logikanya, sebagai seorang perwira, terbentur oleh perintah atasan dan tekanan publik. Ia meraih telepon dan menghubungi istrinya, Diana. Aku pulang terlambat. Kasus ini rumit. Rangga, bukankah semuanya sudah jelas? Mas? Dia sudah ditahan. Berita di TV bilang dia yang menipu semua korban itu. Suara Diana terdengar khawatir. Itulah masalahnya, Semuanya terlalu jelas. Terlalu mudah. Sena berbisik, nadanya berat. Pembunuh sejati tidak akan meninggalkan jejak yang semudah ini untuk ditemukan. Dia pasti akan meninggalkan kekacauan. Pelaku ini, dia bukan hanya membunuh. Dia sedang menciptakan alibi untuk dirinya sendiri, dan Rangga adalah lukisan di kanvasnya. Dan apa yang akan kamu lakukan, Mas? Melawan arus. Aku harus. Kalau tidak, keadilan di kota ini akan terkubur. Aku tidak bisa membiarkan seorang pria hancur oleh kebohongan yang dirangkai sedemikian rupa, hanya karena dia aneh dan menyendiri. Keesokan paginya, Sena memulai operasi bayangan. Ia hanya melibatkan satu orang, Bribda Nanda,
yang ia yakini memiliki kecerdasan dan loyalitas yang teruji. Ia menyerahkan kancing jas mewah itu kepada Nanda. Kancing perak dengan ukiran inisial AM. Nanda, ini adalah kunci pertama kita. Kancing ini bukan dari jaket biasa. Ini dari jas mahal, khusus dibuat. Lacak siapa pemilik jas dengan kancing berinisial AM di Cianjur. Lakukan secara rahasia. Katakan kamu sedang mengerjakan kasus pencurian kecil. Siap, Inspektur, jawab Nanda. Wajahnya tegang namun matanya berbinar karena tantangan. Kasus ini terasa seperti kita sedang mencari bayangan, Inspektur. Bayangan itu selalu melekat pada sosok yang bercahaya. Nanda, kita mencari seseorang yang terlalu bersinar di kota ini. Langkah kedua Sena adalah meneliti motif penggandaan uang dari sudut yang berbeda. Ia meminta Nanda melacak kehidupan finansial 9 korban. Kita tidak mencari hutang mereka. Kita mencari koneksi mereka. Siapa yang memperkenalkan mereka pada ritual itu? Siapa yang menjanjikan mereka uang? Beberapa jam kemudian, Nanda kembali dengan data. Ia meletakkan spreadsheet di meja Sena. Inspektur, 9 korban itu memang memiliki hutang. Tapi mereka semua memiliki satu kesamaan aneh. Mereka adalah nasabah koperasi simpan pinjam Cahaya Utama yang dijalankan oleh Yayasan Karya Bakti milik Wali Kota Adi Marga. Jantung Sena berdentum keras. Wali Kota Adi Marga, figur terhormat itu. Ia teringat bagaimana Wali Kota tampil begitu vokal di media, meyakinkan publik bahwa Rangga adalah pelakunya. Wali Kota Adi Marga, dia tidak hanya berpolitik, Nanda. Dia berbisnis dengan kemanusiaan, desah Sena. Apakah ada korban yang memiliki masalah atau konflik dengan wali kota terkait pinjaman mereka? Ya, Inspektur. 2 korban, Slamet dan Siti. Mereka berdua sempat mengajukan keberatan resmi terhadap proyek pembangunan wali kota yang akan menggusur lahan pertanian mereka. Mereka mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Wajah Sena mengeras. Narasi penggandaan uang yang keji kini mulai menunjukkan retakan pertamanya. Ini bukan soal uang yang digandakan, Nanda. Ini soal suara yang dibungkam, tegas Sena. Wali Kota Adi Marga adalah pria yang terlalu berkuasa. Jika dia adalah si dalang, dia tidak akan meninggalkan jejak semudah itu. Tapi kancing ini, dan koneksi yayasan ini, adalah pilar pertama dari kebohongannya yang mulai retak. Sore harinya, Sena mengambil langkah berani. Ia mengunjungi Wali Kota Adi Marga di kantornya. Kunjungan ini hanyalah kunjungan basa-basi, resmi. Namun Sena menggunakannya untuk menatap langsung mata singa di sarangnya. Kantor Wali Kota begitu mewah, jauh dari gambaran kesederhanaan Cianjur. Lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding, dan di tengah ruangan, Wali Kota Adi Marga berdiri menyambut Sena dengan senyum penuh karisma. Ia bagaikan matahari yang bersinar terlalu terang, siap membutakan siapapun yang berani menatapnya. Ah, Inspektur Sena, syukurlah kasus ini sudah ada titik terang. Pria aneh itu, Rangga, sudah ditahan. Kota kita bisa bernapas lega, sapa Wali Kota, menjabat tangan Sena dengan kehangatan yang terasa palsu. Terima kasih atas dukungannya, Bapak Wali Kota. Kami masih dalam proses pendalaman. Kami tidak ingin ada kesalahan, jawab Sena. Nadanya datar. Kesalahan apa lagi, Inspektur? Bukti sudah ada. Dia menipu warga dengan janji uang. Warga kami sudah cukup menderita. Wali Kota duduk, tangannya mengait. Lagi pula, mengapa Rangga begitu terobsesi dengan patung? Bukankah lebih baik ia jadi pengusaha yang membantu pembangunan kota, seperti saya? Rangga adalah seniman, Bapak. Ia memahat kebenuan jiwanya. Sementara Bapak memahat masa depan kota, Sena membalas, sepotong sindiran halus yang hanya bisa ditangkap oleh telinga tajam. Hahaha, Anda humoris, Inspektur. Wali Kota tertawa renyah. Omong-omong, Inspektur, saya mendengar Anda menanyakan soal Yayasan Karya Bakti saya. Sena terkejut. Sial, ia tahu. Hanya pemeriksaan rutin, Bapak Wali Kota. 9 korban itu adalah nasabah koperasi Anda.
Kami perlu memastikan tidak ada kaitan antara koperasi dengan penipuan yang dilakukan Rangga. Sena berbohong dengan tenang. Wali kota tersenyum. Senyumnya kini terasa licin. Tentu saja tidak ada, Inspektur. Saya bahkan tidak mengenal mereka secara pribadi. Saya hanya menyediakan pintu. Mereka yang memilih untuk masuk. Dan soal Rangga, biarkan dia membusuk di sana. Itu hukuman yang setimpal untuk orang yang merusak citra kota ini. Saat wali kota bergerak untuk mengambil secangkir teh, Sena melihat inisial AM yang terpahat samar di emas cincin wali kota. Ia mengaitkannya dengan inisial di kancing jas. Koneksi itu, meskipun hanya berupa 2 huruf, kini menjadi rantai besi yang mengikat kecurigaannya. Setelah meninggalkan kantor wali kota, Sena segera menemui Rangga di sel tahanan. Ia merasa harus memberitahu Rangga apa yang ia temukan, meski hanya berupa petunjuk samar. Aku melihat dia, Rangga. Wali kota Adimarga. Sena memulai, berbicara perlahan agar tidak didengar sipir. Wajah Rangga yang selama ini muram, mendadak berbinar. Dia kan? Dia yang membuat semua ini? Saya tahu, Inspektur. Saya tahu. Tenang. Kami menemukan koneksi. Semua korban adalah nasabah koperasi wali kota. 2 di antaranya menentang proyeknya. Dan aku yakin kancing jas yang kutemukan adalah miliknya. Dia tahu persis bagaimana cara membunuh 9 orang itu, dan cara menjebakmu. Tapi kenapa harus saya? Apa hubungannya saya dengan wali kota yang sombong itu? Tanya Rangga, kebingungan. Tugasmu sekarang adalah mencari tahu, Rangga. Pikirkan, siapapun yang menjebakmu, dia pasti tahu banyak tentang kamu. Lebih dari yang kamu sadari. Apakah kamu pernah menulis artikel tentang wali kota di masa lalu? Apakah kamu punya musuh yang bekerja untuk wali kota? Rangga terdiam, bola matanya bergerak cepat, menyelami lautan kenangan kelam yang ingin ia kubur. Ia ingat masa lalunya sebagai jurnalis investigasi yang berani, dan daftar panjang musuh yang ia ciptakan. Ada satu artikel lama, Inspektur. 7 tahun lalu. Sebelum saya lari dari Jakarta. Sebuah artikel yang mengulas dugaan korupsi besar-besaran di sebuah perusahaan kontraktor. Saya ingat, wali kota Adimarga adalah salah satu komisarisnya sebelum dia menjabat. Dinding sel yang dingin itu seolah menyala. Sena menarik napas tajam. Dia bukan hanya menjebakmu, Rangga. Dia sedang membalas dendam. Dia menghapus musuh-musuhnya dan pada saat yang sama, ia menyingkirkan hantu masa lalunya, jurnalis yang hampir mengungkapnya. 9 nyawa itu hanyalah pion. Kamu adalah target utamanya. Mendengar itu, mata Rangga yang biasanya dipenuhi keputusasaan kini berkobar. Konflik batinnya berubah wujud. Dari perjuangan melawan fitnah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup dan memenangkan kebenaran. Inspektur Sena, kata Rangga, suaranya tenang namun kuat. Saya akan bertahan di sini. Saya akan mencari tahu lebih banyak dari ingatan saya. Tapi Anda harus cepat. Sebelum wali kota itu menemukan bahwa Anda sedang berburu di balik bayangannya. Sena mengangguk. Ia meninggalkan sel itu dengan satu keyakinan penuh. Ia tidak hanya melawan seorang pembunuh. Ia melawan kekuatan yang terlembaga. Sebuah kotak Pandora telah terbuka. Dan kini, ia harus berhati-hati agar kebenaran di dalamnya tidak lenyap ditiup angin kekuasaan. Misi penyelidikan ganda yang penuh risiko kini benar-benar dimulai. Dinding penjara adalah kanvas dingin bagi refleksi, dan bagi Rangga, ia mulai memahat kembali ingatannya di sana. Ancaman wali kota Adimarga bukan sekadar fitnah. Itu adalah mata rantai terakhir yang menghubungkan masa lalu Rangga sebagai jurnalis dengan tragedi Cianjur saat ini. Sementara Rangga berjuang melawan belenggu dan ingatan, di luar sana, Inspektur Sena bergerak di bawah bayangan, menelusuri setiap lapis kebohongan yang dirangkai sempurna oleh si dalang. Narasi yang dilemparkan ke publik oleh wali kota Adimarga dan diamplifikasi oleh media adalah jampi hitam. Sebuah mitos kuno yang dihidupkan kembali. Ritual penggandaan uang yang menuntut korban tumbal nyawa sebagai mahar terakhir. 9 jasad yang ditemukan di lahan kosong itu, dengan susunan melingkar dan abu sisa pembakaran, dengan cepat dikaitkan sebagai bukti sahih dari ritual keji ini. Mitos selalu lebih mudah dipercaya daripada kebenaran yang rumit.
bisik Sena pada Bribda Nanda saat mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi tua yang nyaris kosong. Meja mereka dipenuhi dokumen dan foto korban. Masyarakat Cianjur sangat percaya hal-hal gaib, Inspektur. Begitu ada kata, jampi, dan penggandaan, logika mereka langsung lumpuh. Balas Nanda, menyeruput kopi hitamnya. Korban Slamet dan Siti, dua yang menentang proyek wali kota, memang diketahui mencari jalan pintas finansial. Wali kota pasti tahu kelemahan mereka. Tepat, Sena mengangguk. Wali kota tidak menjual janji uang. Dia menjual harapan yang putus asa. Dia mengumpulkan semua pionnya, orang-orang yang punya masalah hutang dan orang-orang yang mengancam kekuasaannya, ke dalam satu lingkaran kepercayaan palsu. Lalu, dia membunuh mereka dan membuat panggung seolah-olah Rangga, si pematung aneh, adalah sang dukun penipu. Sena menunjuk pada foto abu sisa ritual. Wali kota Adi Marga sangat pintar. Dia tidak membakar korban di sana. Yang ada hanya sisa, persembahan, yang sudah diatur. Dia meniru setiap detail ritual yang pernah dibacanya atau didengarnya, menjadikannya cap jari palsu yang sangat meyakinkan. Langkah krusial Sena berikutnya adalah membongkar kesaksian palsu yang paling memberatkan Rangga. Kesaksian dari Ibu Tini, seorang penjual warung yang mengaku melihat Rangga bersama para korban di malam pembunuhan. Sena dan Nanda mendatangi warung Ibu Tini, bukan sebagai penyidik, melainkan sebagai pembeli. Wah, Ibu Tini sekarang terkenal. Ya, warung ibu jadi saksi sejarah penangkapan pembunuh keji itu, kata Sena santai, memesan 2 bungkus nasi uduk. Ibu Tini, seorang wanita paruh baya dengan sorot mata lelah, tersenyum bangga. Alhamdulillah, Pak. Saya hanya menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi, malam itu sekitar jam 10, ibu lihat Rangga, si pematung itu, bersama 9 orang di dekat Pondok Ganjil, tanya Nanda. Betul sekali, Nak. Si Rangga itu wajahnya tertutup topi, tapi saya hafal jalannya yang kaku dan tas punggungnya yang besar. Dia bicara pelan dengan para korban itu, seolah memberi perintah. Saya ingat betul, mereka membawa kotak kayu kecil. Sena mengunyah nasi uduknya perlahan. Kotak kayu kecil. Untuk apa, Bu? Ya untuk ritualnya itu, Pak, kata orang-orang. Kotak itu isinya jimat atau uang kotor. Saya merinding melihatnya. Sejak saat itu, saya yakin dia adalah dukun jahat. Sena menjeda sejenak, menatap Ibu Tini. Ibu Tini, saya harus jujur. Polisi butuh detail. Bisakah Ibu jelaskan seperti apa wajah Rangga saat Ibu melihatnya? Ekspresinya. Ibu Tini tampak berpikir keras, lalu menjawab dengan mantap. Wajahnya tertutup, tapi sorot matanya gelap, seperti menyimpan amarah dan dendam yang besar. Sena berterima kasih dan segera meninggalkan warung itu. Di dalam mobil, Sena menoleh ke Nanda. Nanda, ada kejanggalan besar. Kau ingat Rangga? Dia tidak memiliki dendam atau kemarahan seperti yang dideskripsikan Ibu Tini. Ia dipenuhi keputusasaan dan rasa bersalah. Benar, Inspektur. Tapi bukan itu saja. Jika Ibu Tini melihat Rangga berjalan, kaku dan pelan, membawa tas punggung, itu masuk akal. Rangga memang selalu berjalan seperti itu, seperti menanggung beban. Tapi, kenapa Ibu Tini begitu yakin soal kotak kayu kecil dan dukun jahat, padahal dia bilang hanya melihat dari jauh? Nanda merenung. Sena memukul setir perlahan. Ibu Tini tidak berbohong soal melihat seseorang. Tapi deskripsinya adalah fakta yang dicampur fiksi. Fakta, ia melihat sosok pria yang mirip Rangga, jalan kaku dan tas punggung. Fiksi, ia menambahkan detail, kotak kayu, dan interpretasi, dukun jahat, setelah wali kota dan media memberitakan narasi, jampi hitam, itu. Wali kota pasti menyebarkan narasi itu terlebih dahulu. Lalu meminta Ibu Tini mengonfirmasi kesaksian yang sudah dibentuk. Artinya, orang yang dilihat Ibu Tini adalah orang yang meniru gerak-gerik Rangga. Simpul Nanda, matanya membesar. Bukan sekadar meniru, Nanda. Orang yang dilihat Ibu Tini adalah orang yang tahu kebiasaan Rangga. Dia hidup di sekitar sini, cukup dekat untuk tahu bagaimana Rangga berjalan dan membawa tas.
Wali Kota Adimarga sangat jarang datang ke area ini. Orang yang menjebak Rangga pasti adalah perpanjangan tangan Wali Kota. Seseorang yang berfungsi sebagai kaki tangan, yang mengatur panggung di TKP, jelas Sena. Saat Sena disibukkan dengan analisis kesaksian palsu, Nanda memberikan laporan mengenai kancing jas mewah berinisial AM. Inspektur, ini datanya. Kancing itu hanya dipesan oleh 3 orang di Cianjur dalam 5 tahun terakhir. Seorang pengusaha properti di Bandung, seorang hakim di Sukabumi, dan Wali Kota Adimarga. Kualitas bahan baku, jahitan, dan inisialnya, semuanya merujuk pada Wali Kota. Sempurna, Sena berbisik, memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. Kancing ini adalah duri kecil yang menusuk Wali Kota di balik selimut kebohongan. Dia menyingkirkanku di konferensi pers, tapi dia tidak bisa menyingkirkan kancingnya sendiri. Apa langkah kita selanjutnya, Inspektur? Wali Kota sudah tahu kita menanya yayasannya, tanya Nanda. Kita tidak bisa menyerangnya langsung, Nanda. Kekuatannya ibarat benteng dari beton. Kita harus mencari titik rapuh, yaitu motif yang lebih dalam. Kenapa Wali Kota tidak hanya membunuh 2 musuhnya, Slamet dan Siti, tapi 9 orang sekaligus? Sena menatap daftar 9 korban lagi. 8 orang memiliki masalah hutang dan tergiur penggandaan uang. 2 orang, Slamet dan Siti, memiliki masalah politik dengan Wali Kota. Cari tahu, Nanda. Ada apa dengan 7 korban lainnya? Apakah mereka semua hanya sekadar pecundang yang tertipu? Atau mereka juga terkait dengan sindikat Wali Kota yang lain? Koperasi, perdagangan organ. Sena mengucapkan kata terakhir dengan nada rendah dan penuh jijik. Malam harinya, Sena kembali mengunjungi Rangga. Ia butuh bantuan untuk menguraikan motif balas dendam lama Wali Kota. Rangga, fokus pada artikelmu 7 tahun lalu tentang perusahaan kontraktor itu. Apakah ada hal spesifik yang kamu tahu, yang bisa menghancurkan Wali Kota saat ini? Rangga, dengan mata yang kini lebih fokus, mulai berbicara, suaranya sedikit pulih. Artikel itu tentang penipuan tender proyek infrastruktur. Tapi yang lebih keji, perusahaan itu dituduh menggunakan dana kompensasi korban bencana alam. Dana itu seharusnya dipakai untuk membangun rumah sakit darurat, tapi mereka alihkan. Rumah sakit darurat? Di mana itu dibangun? Di pinggiran Cianjur, Inspektur. Tapi rumah sakit itu tidak pernah selesai. Proyek itu mangkrak selama bertahun-tahun. Tapi anehnya, tahun lalu, saya dengar proyek itu tiba-tiba dihidupkan kembali, dan Wali Kota mengumumkannya sebagai pencapaiannya. Sena merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Proyek yang mangkrak. Dana kompensasi korban bencana. Rangga, apakah kamu ingat nama dokter atau pihak medis yang seharusnya mengelola rumah sakit itu? Ya, saya ingat nama Dr. Dharma. Dia adalah orang yang paling vokal mengancam akan membongkar kasus pengalihan dana itu ke media. Tapi setelah artikel saya terbit, dia menghilang. Tidak pernah ada yang tahu kabarnya. Sena merasa seperti baru saja menemukan harta karun di tengah badai. Hilangnya Dr. Dharma, proyek mangkrak yang tiba-tiba dihidupkan, dan Wali Kota yang sekarang menjadi pembunuh berantai. Ini bukan lagi sekadar balas dendam pribadi terhadap Rangga. Ini adalah jaring kejahatan yang sangat kompleks. Wali Kota tidak hanya membunuh untuk menutupi kejahatan lamanya, Rangga. Dia membunuh untuk melanjutkan kejahatan barunya. Simpul Sena, suaranya mantap. Dia menyembunyikan kejahatan yang lebih besar di balik kedok, penggandaan uang. Dan kejahatan itu pasti melibatkan fasilitas medis. Di malam yang pekat, dengan Rangga yang kini menjadi sekutu di balik jeruji, dan Sena yang memegang kancing jas sebagai senjata rahasia, penyelidikan ganda memasuki babak yang paling berbahaya. Wali Kota Adimarga, si dalang yang terlalu bersinar, akan segera merasakan bayangan keadilan yang mendekat. Selubung kerahasiaan yang menyelimuti operasi bayangan Inspektur Sena terasa semakin berat, seolah ia memanggul awan gelap sendirian. Setiap langkah yang ia ambil adalah permainan catur yang berisiko, di mana Wali Kota Adimarga, si raja yang bersinar, mampu melihat sebagian besar papan permainan. Namun, Sena punya satu senjata yang tak dimiliki sang Wali Kota, keraguan yang diasah oleh nurani.
Keraguan itu mendorongnya untuk mencari sinyal-sinyal samar yang sengaja diabaikan oleh penyidikan resmi. Langkah pertama Sena adalah menggali kembali kisah Dr. Dharma, nama yang dilemparkan Rangga dari balik jeruji. Dr. Dharma adalah hantu masa lalu wali kota yang seharusnya sudah tenang di kuburan kebohongan. Sena dan Nanda bekerja di luar jam dinas, menggunakan komputer pribadi Nanda yang tidak terhubung dengan jaringan kepolisian. Nanda cari semua yang tersisa tentang Dr. Dharma. Dia menghilang 7 tahun lalu, saat Rangga menerbitkan artikel tentang dana kompensasi bencana itu. Fokus pada hubungan dia dengan proyek rumah sakit mangkrak yang sekarang diklaim wali kota, perintah Sena. Nanda mengetuk-ngetuk keyboard dengan cepat. Menemukan sesuatu, Inspektur. Setelah Dr. Dharma menghilang, asetnya, termasuk sebuah klinik kecil di pinggiran kota, dijual murah. Pembelinya adalah Yayasan Karya Bakti milik Wali Kota Adi Marga. Sena menyandarkan punggung ke kursi, senyum tipis, dingin, terukir di bibirnya. Yayasan lagi. Wali kota ini benar-benar pandai menyembunyikan kejahatan di balik jubah amal. Dia mengambil klinik kecil itu, pasti sebagai tempat bersembunyi untuk proyek rumah sakit yang sebenarnya. Proyek yang tidak memerlukan dana kompensasi, Nanda. Proyek yang berdarah. Maksud Inspektur. Ingat 9 korban itu, Nanda. Mereka meninggal karena kengerian yang dipahat di wajah mereka. Bukan sekadar dicekik atau diracun. Mereka mungkin menyaksikan atau mengalami sesuatu yang luar biasa mengerikan sebelum nyawa mereka diambil. Aku yakin, kejahatan ini jauh lebih besar dari sekadar balas dendam dan penipuan uang. Sena mengambil foto-foto TKP 9 jasad. Ia membandingkan lokasi penemuan mereka dengan peta Cianjur. TKP terletak di lahan kosong, dekat dengan pondok ganjil Rangga. Tapi lihat, Nanda, klinik bekas Dr. Dharma yang sekarang milik Yayasan Wali Kota, letaknya hanya 1 kilometer dari TKP. Ini bukan kebetulan geografis, ini pertimbangan logistik. Sena tahu, Wali Kota tidak mungkin melakukan pembunuhan itu sendirian. Ia pasti memiliki kaki tangan. Ia kembali ke berkas forensik yang disusun tim Kompol Wibowo, mencari inkonsistensi yang tercecer. Luka-luka ini, Nanda. Sena menunjuk pada laporan otopsi. Semua korban mengalami trauma tumpul yang tidak fatal, tapi yang menyebabkan kematian adalah pendarahan dalam dan syok hebat. Mereka disiksa dengan sangat rapi, tidak meninggalkan banyak bekas di permukaan. Bukankah Kompol Wibowo menyimpulkan itu akibat ritual jampi hitam yang brutal, Inspektur? Ya, ritual itu, narasi palsu yang menutupi kejahatan yang sebenarnya. Perhatikan bagian ini. Sena menunjukkan catatan forensik tentang waktu kematian. Waktu kematian 9 korban ini tercatat berdekatan. Dalam rentang 2 jam, sekitar tengah malam. Tapi untuk menghasilkan kematian sekeji ini, itu membutuhkan tempat yang aman, terisolasi, dan banyak waktu persiapan. Jadi, pembunuhan tidak terjadi di TKP? Tentu tidak. TKP hanyalah panggung pertunjukan. Pembunuhan terjadi di tempat lain. Tempat yang tertutup dan dekat. Aku bertaruh, klinik bekas Dr. Dharma itu adalah sarang mereka. Klinik yang kini menjadi kedok amal. Tiba-tiba, Nanda berseru, "Inspektur, saya menemukan sesuatu yang sangat ganjil." Di berkas forensik korban selamat, ada catatan kecil dari dokter forensik yang pertama kali bertugas. Dokter itu mencatat adanya sayatan sangat halus, mungkin akibat alat bedah, di bagian abdomen, yang ditutup dengan terampil. Sena merasakan hawa dingin. Sayatan halus. Alat bedah. Sayatan halus, yang ditutup dengan terampil? Ini bukan pekerjaan dukun bodoh, Nanda. Ini pekerjaan seorang profesional medis. Dan itu tidak fatal, yang berarti sayatan itu dibuat sebelum atau segera setelah kematian. Untuk apa? Organ, Inspektur. Mereka mengambil sesuatu dari korban sebelum membuang jasadnya. Lirih Nanda, wajahnya pucat. Sindikat perdagangan organ. Motif yang jauh lebih keji dan gelap daripada sekadar balas dendam. 9 nyawa itu, selain 2 musuh politik wali kota, kemungkinan adalah stok yang dikumpulkan wali kota melalui yayasan koperasi simpan pinjamnya,
menggunakan umpan penggandaan uang. Sena kini fokus pada kaki tangan yang meniru gerakan Rangga, dilihat oleh Ibu Tini, dan yang mungkin melakukan sayatan-sayatan profesional ini. Siapa di lingkaran wali kota yang memiliki kemampuan medis? Nanda? Siapa yang bisa menjadi dalang sekaligus pengeksekusi di lapangan? Nanda memeriksa daftar staf Yayasan Karya Bakti yang berafiliasi dengan wali kota. Ada nama Dr. Hasan, seorang dokter bedah yang pernah bekerja di Jakarta. Sekarang dia menjabat sebagai Kepala Divisi Kesehatan di Yayasan Wali Kota. Dr. Hasan, ulang Sena, seorang dokter yang beralih ke Yayasan Amal di Cianjur. Itu aneh. Cari tahu rekam jejak Dr. Hasan. Apakah dia memiliki hubungan lama dengan Wali Kota Adi Marga? Penelusuran Nanda segera menghasilkan penemuan yang mengejutkan. Dr. Hasan bukan hanya bawahan Wali Kota. Ia adalah mantan rekan bisnis Wali Kota di perusahaan kontraktor 7 tahun lalu, saat Rangga menerbitkan artikel. Dr. Hasan menghilang dari peredaran setelah skandal itu, sama seperti Dr. Dharma. Dr. Hasan dia adalah dokter bedah, teman lama Wali Kota, dan sekarang dia ada di Cianjur, bekerja di bawah payung Amal. Dia adalah kaki tangan sempurna. Orang yang dilihat Ibu Tini, yang berjalan kaku, dengan tas punggung, pasti Dr. Hasan. Simpul Sena dengan nada kemenangan yang dingin. Dr. Hasan yang menjalankan operasi di klinik, dan dia yang mengatur panggung kebohongan untuk menjebak Rangga. Tepat ketika Sena merasa telah menyusun kepingan teka-teki, guncangan datang dari pusat kekuasaan. Kompol Wibowo, yang selama ini menjadi boneka wali kota, tiba-tiba memanggil Sena untuk rapat darurat. Di ruang rapat, Kompol Wibowo tampak murka. "Inspektur Sena, apa-apaan ini? Saya dengar tim Anda, Bribda Nanda, menanyakan Wali Kota Adi Marga di lingkungan rahasia. Bahkan sampai melacak inisial kancing jasnya. Anda telah melampaui batas." "Saya melakukan penyelidikan, Kompol. Casing ini belum tuntas," balas Sena tenang, tetapi sarafnya tegang. "Tuntas. Kasus ini akan ditutup besok. Tersangka Rangga sudah mengakui perbuatannya." Wibowo melempar sebuah berkas. Sena membaca berkas itu, matanya melebar. Itu adalah surat pengakuan bersalah yang ditandatangani oleh Rangga. "Ini tidak mungkin. Rangga tidak pernah mengaku," seru Sena. "Dia mengaku semalam, Inspektur. Setelah perdebatan panjang dengan pengacaranya. Dia lelah, dia ingin semua ini berakhir," kata Wibowo sinis. "Anda harus menghentikan segala penyelidikan liar terhadap Wali Kota Adi Marga, Sena. Dia adalah figur terhormat. Jika Anda melanjutkannya, saya akan mengajukan laporan resmi atas penyalahgunaan wewenang." Sena tahu, Rangga tidak akan pernah mengaku bersalah. Pengakuan itu pasti palsu. Hasil tekanan luar biasa yang diberikan Wali Kota di balik layar. Wali Kota tidak hanya menjebak, dia kini mencoba membungkus seluruh kebohongannya dan menguburnya bersama Rangga. Sena segera mendatangi sel Rangga untuk terakhir kalinya sebelum kasus ditutup. "Rangga, kenapa kamu menandatangani pengakuan ini?" Sena menunjukkan surat itu melalui jeruji. Rangga menatapnya dengan mata kosong, lelah. "Saya tidak punya pilihan, Inspektur. Mereka mengancam akan menyakiti satu-satunya orang yang masih peduli pada saya. Seorang sepupu jauh di Bandung. Mereka bilang, jika saya tidak mengakhiri sandiwara ini, sepupu saya yang akan jadi korban ke-10. Siapa yang mengancammu? Rangga? Wali Kota?" "Bukan dia, tapi orangnya. Orang itu datang semalam. Dokter yang bekerja untuk Wali Kota, Dr. Hasan. Dia bilang dia tahu segalanya. Dia bilang dia yang meniru jalan kaku saya dan menaruh patung itu. Dia bilang dia adalah malaikat pencabut nyawa yang diutus Wali Kota." Wajah Rangga kini dipenuhi amarah yang membara di bawah lapisan keputusasaan. Dia bilang, "Wali Kota ingin saya melihat sendiri bagaimana kebenaran dikalahkan. Dia ingin saya membusuk di sini, dihukum oleh kebohongan yang saya benci. Wali Kota sudah menang, Inspektur. Dia sudah menjebak saya dan membunuh 9 orang dengan sangat keji, hanya untuk menyembunyikan sindikatnya." Sena meremas surat pengakuan itu di tangannya. Tekanan kini berada di puncaknya. Waktunya habis. Wali Kota Adi Marga,
dibantu Dr. Hasan, telah menciptakan panggung yang sempurna dan siap menjatuhkan tirai. Tidak, Rangga. Wali kota belum menang, kata Sena, matanya berkilat tekad baja. Dia meninggalkan kancing jasnya. Dia meninggalkan jejak bedah. Dia menggunakan Dr. Hasan, rekannya yang lama, yang mudah dilacak. Dia begitu yakin akan menang, sehingga ia menjadi ceroboh. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini jadi hukum. Sena keluar dari sel. Ia tahu, langkah berikutnya adalah langkah terakhir. Ia harus menantang wali kota secara langsung, membawa semua bukti rahasia yang ia kumpulkan, kancing jas, koneksi yayasan, dan sayatan bedah, sebelum kebenaran dikubur selamanya. Pertarungan kini beralih dari mencari bukti, menjadi mengeksekusi keadilan. Surat pengakuan bersalah yang ditandatangani Rangga bukan tinta di atas kertas. Itu adalah kapitulasi jiwa. Itu adalah harga yang harus ia bayar demi keselamatan sepupu jauhnya di Bandung, satu-satunya ikatan darah yang tersisa. Ancaman Dr. Hasan, kaki tangan wali kota Adimarga, sangat jelas. Hidup Rangga mungkin berakhir di balik jeruji, tapi hidup sepupunya akan berakhir di meja bedah sindikat. Pilihan Rangga bukanlah antara kebebasan dan penjara, melainkan antara harga diri dan kasih sayang. Ia memilih mengorbankan diri, membiarkan kebohongan menjadi kebenaran resmi. Di selnya yang sempit, Rangga duduk meringkuk. Dunia luar telah membenarkan label pembunuh padanya, didukung oleh pengakuan palsu yang kini menjadi berita utama. Opini publik, yang selama ini menghakimi, kini meraung puas, menganggap kasus telah tuntas. Rangga, dalam hati aku selalu ingin memahat kejujuran, tapi kini aku menjadi pahatan terbesar dari kebohongan. Aku bukan hanya mengkhianati kebenaran, aku mengkhianati diriku sendiri. Rasa bersalah atas kegagalan masa lalu, saat ia gagal melindungi narasumbernya, kini berlipat ganda, membebani jiwanya hingga nyaris patah. Ia telah lari dari masa lalu, hanya untuk tersandung dan jatuh ke dalam jebakan yang dirancang oleh hantu masa lalunya sendiri. Sipir pintu. Selnya terbuka, dan muncul Kompol Wibowo, wajahnya menyeringai puas. Nah, Rangga, akhirnya, kamu bertindak waras. Mengapa tidak dari dulu? Kamu bisa menghemat banyak waktu kami, ujar Wibowo, melemparkan koran ke lantai sel. Foto besar Rangga terpampang di halaman depan, diapit judul bombastis. Semua sudah selesai, Kompol? Tanya Rangga, suaranya terdengar hampa, seperti sumur kering. Ya, suratmu sudah diproses. Besok berkas diserahkan ke kejaksaan. Paling-paling kamu dapat hukuman seumur hidup, atau hukuman mati, mengingat jumlah korbanmu. Wibowo tertawa kecil, tawa yang menusuk gendang telinga Rangga. Sungguh, aku tidak menyangka seorang seniman bisa menjadi sebegitu keji. Kau menipu mereka dengan janji penggandaan uang, lalu membunuh mereka dengan sadis. Tapi ya sudahlah, keadilan sudah ditegakkan. Keadilan. Rangga mengangkat kepala, matanya yang lelah menatap Wibowo. Anda menyebut ini keadilan, Kompol? Saya hanya menandatangani kertas, tapi saya tahu persis siapa yang merangkai setiap kata dan setiap kebohongan di sana. Anda hanya boneka yang bergerak sesuai benang wali kota Adimarga. Wibowo tersentak, wajahnya mengeras. Jaga mulutmu, Rangga. Kau sudah mengaku. Wali kota Adimarga adalah orang yang terhormat. Jika kau terus menyebar fitnah, akan kubuat hidupmu di penjara lebih menderita dari yang kau bayangkan. Anda takut, Kompol? Rangga tersenyum pahit. Ketakutan Anda jauh lebih jujur daripada semua kesimpulan di berkas itu. Anda tahu bahwa saya adalah kambing hitam, tetapi Anda memilih menutup mata karena takut kehilangan jabatan dan kehormatan semu. Itu yang paling menyakitkan, Kompol. Melihat bagaimana orang-orang baik menjual nurani mereka demi wali kota itu. Wibowo tidak membalas. Ia hanya berbalik dan membanting pintu sel dengan keras, meninggalkan Rangga dalam keheningan yang menyesakan, ditemani berita kebohongan di koran. Sementara Rangga terpuruk, di luar sel, Inspektur Sena berpacu melawan tenggat waktu. Pengakuan palsu Rangga adalah serangan balik terberat dari wali kota Adimarga. Itu adalah dinding penutup yang dibangun wali kota untuk mengubur kasus ini hidup-hidup. Sena tahu, ia tidak punya waktu lagi untuk berhati-hati.
Ia harus menggunakan hari terakhir penahanan Rangga sebelum berkas diserahkan, sebagai pancingan yang mematikan. Ia memanggil Nanda dan meletakkan kancing jas berinisial AM di meja. Wali kota berpikir dia sudah menang. Dia sudah memaksa pengakuan dan menutup kasus dengan narasi yang dia mau, kata Sena. Tapi dia lupa bahwa orang yang yakin akan menang cenderung menjadi ceroboh. Apa rencana kita, Inspektur? Besok pagi berkas diserahkan, tanya Nanda, nadanya cemas. Kita akan membuat wali kota Adimarga berpikir bahwa kancing jas ini, satu-satunya bukti fisik yang menghubungkannya dengan TKP, sudah jatuh ke tangan media, jelas Sena. Wali kota tidak takut pada polisi lokal. Dia takut pada publik dan kehancuran reputasinya. Kita akan menyerang titik terlemahnya, kesombongan dan citra. Rencana Sena sederhana namun berisiko tinggi. Nanda akan menyebarkan rumor anonim ke beberapa jurnalis investigasi terpercaya, bukan tentang wali kota secara langsung, tetapi tentang kancing jas wali kota yang ditemukan di TKP dan menghilang dari daftar barang bukti. Kita tidak menuduh. Kita hanya menanamkan keraguan. Jika wali kota tahu kita punya kancing itu, atau lebih parah, jika ia berpikir media akan menguak kancing itu besok pagi, dia akan panik. Pria yang panik cenderung melakukan kesalahan bodoh, tegas Sena. Nanda tampak ragu. Tapi, Inspektur, jika rencana ini gagal, wali kota bisa menghancurkan karir kita, bahkan membahayakan nyawa kita. Aku tahu risikonya, Nanda. Tapi jika kita membiarkan Rangga dihukum, kita bukan hanya mengubur satu kasus. Kita membiarkan sindikat perdagangan organ terus beroperasi di Cianjur, bersembunyi di balik jubah, amal, wali kota. Harga untuk tidak melakukan apa-apa jauh lebih mahal. Malam itu, Cianjur terasa mencekam. Rumor tentang bukti tersembunyi yang hilang mulai berdesir di kalangan jurnalis. Wali kota Adimarga, yang sedang menikmati pesta kemenangannya di rumah dinas, tiba-tiba menerima telepon dari seorang stafnya yang panik. Staf, Bapak Wali Kota, kabar buruk. Ada rumor gila beredar. Mereka bilang ada bukti kunci yang ditemukan di TKP dan disembunyikan Kompol Wibowo. Katanya, kancing jas mewah dengan inisial Bapak. Wali kota Adimarga tersentak. Gelas anggurnya hampir tumpah. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi topeng kemarahan. Ia ingat kancing yang hilang itu. Ia mengira sudah aman. Ia yakin ia telah membersihkan semua jejak. Sena. Inspektur Sena gila itu. Geram wali kota. Ia tahu hanya Sena yang memegang kancing itu. Ia menyadari manuver busuk Sena yang menggunakan media sebagai alat ancaman. Wali kota segera memanggil Dr. Hasan. Wali kota Adimarga, Dr. Hasan, Rangga sudah mengaku, tapi Sena tidak berhenti. Dia menyebar rumor tentang kancing jas saya yang hilang. Kita harus menghabisi Sena dan kancing itu sebelum subuh. Jangan biarkan dia membongkar operasi kita. Dr. Hasan, tenang, wali kota. Sena hanyalah seorang idealis bodoh. Saya akan mengurusnya. Tapi di mana ia menyembunyikan kancing itu? Wali kota Adimarga, aku tidak tahu. Tapi cari dia sekarang. Dan pastikan dia bungkam selamanya. Malam ini adalah malam terakhir baginya untuk bernapas lega. Di sisi lain, Sena telah memprediksi kepanikan wali kota. Setelah mengirim Nanda untuk menyebar rumor, ia tidak pulang. Ia malah pergi ke tempat yang paling tidak terduga, klinik bekas Dr. Dharma, markas Yayasan Karya Bakti yang sekarang diselubungi misteri. Sena berdiri di depan gerbang klinik yang gelap, memegang pistol dinasnya. Ia tahu Dr. Hasan akan datang ke sini. Dr. Hasan, si malaikat pencabut nyawa, wali kota, pasti akan kembali ke sarangnya jika merasa terancam. Sena, dalam hati Rangga, kamu sudah melakukan tugasmu. Kamu bertahan dalam kegelapan. Sekarang giliranku. Aku akan menggunakan kancing sialan ini sebagai umpan, untuk membawa kebenohanmu keluar dari penjara. Saat Sena bersiap memasuki klinik, ia mendengar deru mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. Dr. Hasan telah tiba. Sena bersembunyi di balik pepohonan rindang. Ini bukan lagi penyelidikan. Ini adalah perburuan. Pintu menuju pengungkapan plot twist telah terbuka lebar. Klimaks sudah di depan mata, lampu sorot mobil yang dikendarai Dr. Hasan menyibak kegelapan klinik lama Dr. Dharma,
markas tersembunyi Yayasan Karya Bakti. Tempat itu, yang seharusnya menjadi simbol amal, kini terasa seperti sumur kejahatan yang memancarkan hawa dingin. Inspektur Sena bergerak cepat, menyelinap di balik semak belukar. Ia adalah satu-satunya peluru terakhir yang tersisa untuk menembus benteng kebohongan Wali Kota Adimarga, dan ia akan melepaskannya malam ini. Dr. Hasan, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah cerdas namun mata yang dipenuhi kecemasan, keluar dari mobilnya. Ia segera menuju pintu belakang klinik, yang tersembunyi dan tertutup terali besi. Hasan berhenti di tempat. Suara Sena menggelegar dari kegelapan. Dr. Hasan membeku. Tangannya terangkat dari kunci pintu. Ia berbalik. Matanya liar mencari sumber suara. Siapa di sana? Keluarlah. Sena melangkah keluar. Pistol di tangannya terarah lurus. Aku sudah tahu, Hasan. Aku tahu kamu yang menaruh bukti palsu di rumah Rangga. Aku tahu kamu yang meniru gerakannya untuk disaksikan Ibu Tini. Aku tahu kamu yang mengancamnya untuk menandatangani pengakuan palsu. Dr. Hasan tertawa sinis. Tawa yang terdengar seperti gesekan besi berkarat. Sena, kamu sungguh detektif murahan. Selalu mencari jalan yang paling sulit. Rangga itu sudah mengaku dia yang membunuh. Semua sudah selesai. Tidak selesai, Hasan, balas Sena, nadanya tenang namun mematikan. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. 9 korban itu bukan mati karena jampi. Mereka mati karena sayatan bedahmu. Mereka adalah stok organ yang kamu kumpulkan melalui koperasi bodoh Wali Kota Adimarga, menggunakan janji penggandaan uang sebagai kedok paling bejat. Wajah Dr. Hasan berubah drastis. Topeng kesombongannya runtuh. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia segera menarik pistol kecil dari pinggangnya, senjata yang ia sembunyikan di balik jaket dokternya. Kau tahu terlalu banyak, Sena. Seharusnya kau biarkan saja kasus ini ditutup. Wali kota akan membuatmu kaya. Teriak Hasan, tangannya gemetar. Aku lebih memilih kebenaran daripada emas kotormu, tukas Sena. Turunkan senjatamu, Hasan. Aku punya kancing jas wali kota. Begitu aku menembakmu, Nanda akan membocorkan kancing itu ke media, dan kehormatan wali kota akan hancur sebelum mayatmu mendingin. Wali kota tidak akan senang jika rahasianya terkuak. Ancaman itu berhasil mematikan langkah Hasan. Ia tahu, wali kota lebih mementingkan citra daripada nyawanya. Hasan menjatuhkan pistolnya ke tanah dengan denting keras. Sena mendekat. Tangannya masih siaga. Buka pintu itu, Hasan. Aku ingin melihat apa yang wali kota sembunyikan di balik yayasan amalnya. Dengan terpaksa, Dr. Hasan membuka kunci terali besi. Di dalamnya, bukan gudang obat atau ruang amal. Itu adalah ruang operasi gelap yang dilengkapi peralatan canggih namun kotor. Bau antiseptik dan amis darah yang samar menyeruak. Di sudut ruangan, terhampar rak-rak pendingin yang seharusnya menyimpan vaksin. Namun isinya adalah kotak-kotak berlabel kode yang Sena yakin berisi organ manusia. Ini sindikat perdagangan organ, bukan? Kamu, seorang dokter, menggunakan janji palsu dan penderitaan orang untuk mengambil bagian dari mereka. Suara Sena penuh jijik. Dr. Hasan, yang kini seperti tikus terpojok, mulai berbicara, suaranya tercekat. Ini bukan ideku sepenuhnya. Wali kota yang merancangnya. Dia butuh uang cepat untuk menutupi hutang lama dan membiayai kampanye politik besarnya. Kami menggunakan orang-orang yang sudah putus asa, yang terjerat hutang. Kami menjanjikan mereka uang besar melalui ritual, dan saat mereka datang, kami memberikan mereka dosis penenang. Lalu kamu melakukan sayatan halus itu, potong Sena. Dan kemudian wali kota menyusun jasad mereka di lahan kosong, menaburkan abu dan uang hangus, menjadikannya ritual jampi untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan bedahmu. Dr. Hasan mengangguk. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Wali kota itu jenius kejahatan. Dia tahu bagaimana menggunakan mitos. Dia tahu bagaimana menggunakan kelemahan manusia. Dia adalah pematung kegelapan, Sena. Dia memahat kebohongan yang sempurna. Dan Rangga adalah balas dendamnya yang paling manis.
karena Rangga hampir menghancurkannya 7 tahun lalu. Tepat ketika Dr. Hasan hampir mengungkap seluruh jaringan sindikat mereka, telepon Sena berdering. Itu nomor pribadi Wali Kota Adi Marga. Sena memberi isyarat kepada Dr. Hasan untuk diam, lalu mengangkat telepon. Sena, Inspektur Sena. Wali Kota Adi Marga, suara berat, menahan amarah. Sena, di mana kau? Dan di mana kancing jas saya? Jika kau berani main-main dengan media, karirmu akan kubuat lebih hancur dari reruntuhan. Aku tahu kau yang menyebarkan rumor sialan itu. Sena, saya di tempat kerja, Bapak Wali Kota, sedang memastikan bahwa kancing Anda, beserta pemiliknya, tidak akan hilang dari berkas bukti. Anda ingin tahu di mana kancing itu, Bapak Wali Kota? Datanglah ke klinik lama Dr. Dharma sekarang. Saya punya Dr. Hasan di sini, yang sudah tak sabar untuk menjemput Anda. Seketika keheningan mencekik dari ujung telepon. Wali Kota, yang selama ini bersembunyi di balik layar, kini terpaksa melangkah maju. Ia tahu, Dr. Hasan adalah satu-satunya orang yang bisa menghubungkannya langsung dengan sindikat organ dan pembunuhan. Kehancuran reputasinya kini berada di ujung tanduk. Wali Kota Adi Marga berteriak, "Kau gila, Sena! Jangan sentuh Hasan. Dia adalah staf Yayasan Amal. Kau melanggar hukum. Tunggu aku di sana. Keparat, jangan sentuh siapapun." Wali Kota Adi Marga, figur yang dianggap terhormat, kepala daerah Cianjur, adalah dalang di balik 9 pembunuhan keji dan sindikat perdagangan organ. Ia menjebak Rangga sebagai balas dendam pribadi dan menggunakan narasi jampi hitam sebagai kamuflase operasi bedah ilegalnya. 30 menit kemudian, sebuah mobil mewah hitam tiba dengan kecepatan tinggi di depan klinik. Wali Kota Adi Marga keluar dari mobilnya, tidak lagi mengenakan batik, melainkan kemeja yang kusut. Wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan. Ia terlihat seperti patung kekuasaan yang mulai mencair di bawah terik matahari kebenaran. Ia menerobos masuk dan melihat Dr. Hasan berdiri di sudut, dikawal oleh Sena. Wali Kota tidak memperhatikan Sena, seluruh fokusnya pada Hasan. "Hasan, apa yang kau lakukan? Diam. Jangan bicara apa-apa." Wali Kota berteriak histeris, melupakan semua martabatnya. "Terlambat, Bapak Wali Kota," kata Sena dingin, muncul dari balik Hasan. "Dr. Hasan sudah bercerita banyak tentang bagaimana Anda merencanakan pembunuhan 9 orang itu, tentang bagaimana Anda mengumpulkan mereka dengan janji palsu, dan bagaimana Anda menggunakan klinik ini untuk panen organ, sementara masyarakat menuduh Rangga, si seniman itu, sebagai dukun penipu." Wali Kota Adi Marga kini tidak bisa lagi berpura-pura. Ia tertawa gila, tawa yang tidak mengandung kegembiraan, melainkan keputusasaan seorang penguasa yang baru saja kehilangan segalanya. "Rangga, si keparat itu, dia yang memulainya. 7 tahun lalu, dia hampir menghancurkanku dengan artikel bodohnya. Aku hanya ingin membalas dendam padanya. Sena, aku ingin dia membusuk di sel, dihukum oleh kebenonannya sendiri. 9 orang itu, mereka hanyalah sampah masyarakat yang mudah ditipu. Mereka hanya pupuk bagi kehidupanku yang baru." Sena maju selangkah, menatap Wali Kota dengan tatapan tanpa ampun. "Anda bukan memahat masa depan kota, Wali Kota. Anda memahat kuburan. Anda mengambil nyawa dan kehormatan orang lain hanya untuk ambisi pribadi. Kancing jas Anda adalah saksi bisu, dan Dr. Hasan adalah pengakuan hidup Anda." Wali Kota Adi Marga mencoba menerjang Sena, namun Sena dengan sigap memborgolnya. Bunyi besi borgol yang terkunci adalah palu godam keadilan yang menghantam kehormatan Wali Kota hingga berkeping-keping. Sena menoleh ke arah Dr. Hasan. "Sekarang, Hasan, panggilkan aku Nanda dan Kompol Wibowo. Saatnya kita membuka pintu gudang pendingin itu dan membongkar sindikat perdagangan organ ini di depan semua orang." Malam itu, topeng Wali Kota Adi Marga telah terlepas. Plot twist yang selama ini dirahasiakan kini meledak. Dalang utama, bukan Rangga si Pertapa, melainkan Wali Kota Adi Marga si figur terhormat, yang menggunakan kekuasaan, mitos, dan kebohongan untuk menutupi kejahatan yang jauh lebih keji dan pribadi. Panggung telah disiapkan untuk Rangga kembali, dan Wali Kota menuju nasib yang tak terhindarkan.
Fajar mulai menyingsing di atas Cianjur. Namun di klinik lama Dr. Dharma, malam terasa abadi. Di bawah sorotan lampu darurat, kebenaran terbentang telanjang. Lebih mengerikan dari mitos, jampi hitam, manapun. Wali Kota Adi Marga, yang beberapa jam sebelumnya adalah figur yang bersinar, kini hanya seorang tahanan dengan borgol, wajahnya pucat oleh kekalahan. Ia adalah lukisan dosa yang baru saja tersingkap, dikelilingi oleh Inspektur Sena, Dr. Hasan, dan kini Kompol Wibowo serta Bribda Nanda yang tiba dengan keterkejutan mendalam. Kompol Wibowo, yang selama ini dibutakan oleh ambisi dan kepatuhan pada kekuasaan, berjalan masuk ke ruang operasi gelap itu. Saat ia melihat peralatan bedah ilegal dan rak pendingin yang penuh dengan kotak-kotak berlabel kode, tubuhnya gemetar bukan lagi karena amarah, melainkan karena kengerian sejati. Ya Tuhan, ini benar-benar terjadi. Lirih Kompol Wibowo, kehilangan semua kesombongannya. Sindikat Organ. Selamat datang kembali ke realitas, Kompol, kata Sena dingin. Ini adalah kejahatan yang Anda coba tutup dengan cepat, hanya karena ada pengakuan yang mudah. Wali Kota Adi Marga tidak menipu dengan uang, dia menipu dengan janji keselamatan palsu. Dr. Hasan, jelaskan bagaimana jaringan ini bekerja. Dr. Hasan, yang kini telah berpindah loyalitas demi mendapatkan keringanan hukuman, berbicara dengan suara serak, menjelaskan detail yang menusuk. Kami menggunakan Yayasan Karya Bakti dan Koperasi Simpan Pinjam sebagai filter, Pak. Orang-orang yang terjerat hutang, yang putus asa, yang bersedia melakukan apa saja demi uang, adalah target kami. Kami tidak menjanjikan mereka penggandaan uang kotor. Kami menjanjikan pelunasan hutang melalui ritual yang mengharuskan mereka datang ke lokasi terpencil di tengah malam. Ritual itu, seperti apa? Desak Nanda, mencatat dengan cepat. Ritualnya sederhana. Kami memberikan mereka minuman penenang dosis tinggi di lahan kosong dekat Pondok Rangga, yang kami buat seolah-olah tempat keramat. Setelah mereka tak sadarkan diri, kami membawa mereka ke sini, ke klinik ini. Jelas Hasan, menunjuk ke ruang operasi. Wali kota memilih siapa yang harus diambil organnya. Biasanya ginjal atau kornea. Setelah operasi, mereka diberi dosis berlebih dan dibawa kembali, disusun melingkar di lahan kosong itu. Abu dan uang hangus itu hanya untuk menguatkan mitos jampi hitam. Sena menatap wali kota, yang kini hanya diam, kepalanya tertunduk. Dan sisa uang yang hangus itu milik koperasi Anda. Wali kota Adi Marga mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kebencian, bukan pada Sena, melainkan pada Hasan. Diam, Hasan, jangan kau berkhianat. Ini sudah berakhir, wali kota, potong Sena. Uang yang hangus itu adalah pengembalian simbolis hutang korban kepada koperasi Anda. Sebuah pertunjukan yang sempurna, di mana Anda menjadi pahlawan yang menjaga citra kota dari dukun penipu, sementara sebenarnya Anda adalah vampir kemanusiaan yang memeras hingga tetes darah terakhir. Meskipun sindikat organ adalah motif utama wali kota untuk mendapatkan uang, Sena tahu bahwa kebencian terhadap Rangga adalah mesin yang menghidupkan seluruh drama kebohongan ini. Sekarang, wali kota, Sena mendekat, memegang kancing jas di tangannya. Mari kita bicara tentang motif yang lebih dalam. Rangga, kenapa harus dia? Kenapa tidak menjebak orang lain yang lebih mudah? Wali kota Adi Marga tersentak, dan untuk pertama kalinya, ia menunjukkan emosi selain ketakutan, kemarahan yang membakar. Karena dia pantas mendapatkannya. Rangga adalah penghalang abadi, teriak wali kota, suaranya parau. 7 tahun lalu, artikelnya hampir menghancurkan karirku. Bukan hanya tentang korupsi kontraktor, Sena. Artikel itu membuatku kehilangan kesepakatan besar dengan investor asing. Reputasiku tercoreng. Aku harus menjual asetku, bekerja keras, membangun yayasan ini hanya untuk membersihkan namaku dan memenangkan jabatan ini. Jadi Anda membalas dendam dengan menghukumnya atas kejahatan Anda sendiri? Tentu saja. Itu adalah balasan yang paling setimpal. Aku ingin dia membusuk di sel, dihukum oleh pahatannya sendiri, patung kejujuran yang dia banggakan. Wali kota tertawa histeris. Tawa yang menusuk seperti jarum ke telinga semua yang hadir. Aku memastikan semua bukti, termasuk patung, tangan hampa, itu, menunjuk padanya. Aku menggunakan Hasan untuk meniru jalannya.
Aku memanipulasi media dan Ibu Tini untuk menguatkan kesaksian palsu. Aku ingin Rangga merasakan bagaimana rasanya menjadi korban fitnah yang dibuat sempurna. Anda adalah manusia yang lebih keji daripada yang kami bayangkan, kata Sena, menggelengkan kepalanya. Anda bukan hanya pedagang organ, Anda adalah pedagang penderitaan. Pengakuan wali kota dan Hasan segera direkam, dan gudang pendingin penuh organ menjadi bukti tak terbantahkan. Sena kini beralih kepada Kompol Wibowo, yang berdiri mematung di sudut ruangan. Kompol Wibowo, saya tahu Anda tidak terlibat dalam pembunuhan dan sindikat organ ini. Tapi Anda telah menyalahgunakan wewenang dan menutupi bukti demi wali kota Adi Marga. Anda gagal mengusut kasus ini karena dibutakan oleh ambisi Anda, ujar Sena tegas. Kompol Wibowo menundukkan kepala. Saya menyesal, Inspektur. Wali kota menjanjikan saya jabatan Kepala Polres. Dia bilang, menutup kasus ini akan menunjukkan loyalitas saya. Saya hanya ingin naik pangkat. Saya tidak tahu bahwa di balik semua itu, ada kekejian seperti ini. Ambisi Anda membuat Rangga kehilangan kebebasannya dan kebenaran nyaris mati. Anda akan menghadapi penyelidikan internal, Kompol. Keadilan harus utuh. Tidak boleh ada tawar-menawar, putus Sena. Sena kemudian menoleh pada Nanda. Nanda, segera hubungi Polda. Siapkan tim forensik dan media. Saya ingin seluruh klinik ini dikepung dan dibongkar sebelum matahari terbit sempurna. Dan yang terpenting, hubungi tahanan. Segera bebaskan Rangga. Dan pastikan Dr. Hasan menghentikan semua ancamannya terhadap sepupu Rangga di Bandung. Mendengar instruksi itu, Wali Kota Adi Marga mendadak histeris. Ia meronta dalam borgolnya. Sena, jangan bebaskan dia. Kau tidak boleh membiarkan dia menang. Dia harus membusuk di sana. Dia harus merasakan bagaimana kebohongan jauh lebih kuat daripada kebenaran. Sena menatap wali kota untuk terakhir kalinya. Matanya penuh penghinaan. Kebohongan adalah topeng yang rapuh, wali kota. Dan hari ini, topeng Anda telah hancur. Rangga akan bebas. Dan Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda sebagai pahatan ketakutan yang Anda ciptakan sendiri. Di selnya, Rangga masih meringkuk, bersiap menghadapi hukuman. Tiba-tiba, pintu selnya terbuka. Bukan Wibowo, melainkan Bribda Nanda yang berdiri di sana, tersenyum lega. Rangga, Anda bebas. Wali kota Adi Marga telah ditangkap. Sindikat perdagangan organnya terungkap, kata Nanda. Rangga berdiri, tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Ia tidak bersorak. Ia hanya merasakan kelegaan yang membanjiri jiwanya, seperti air sejuk yang memadamkan api di dadanya. Ia tidak menang karena kepintarannya. Ia menang karena keteguhan hati seorang penyidik yang percaya padanya. Inspektur Sena, bisik Rangga. Dia sedang sibuk membongkar kejahatan di klinik. Dia menunggumu, Rangga. Di luar sel ini, kebenaran menantimu. Dengan langkah yang tidak lagi kaku, langkah seorang pria yang jiwanya baru saja dibebaskan, Rangga melangkah keluar dari penjara. Kebenaran, yang selama ini tersembunyi, kini berdiri tegak di atas kehancuran wali kota Adi Marga. Cahaya matahari pagi di Cianjur terasa dingin, kontras dengan panasnya berita yang kini menyebar seperti api. Wali kota Adi Marga, ikon kekuasaan yang selama ini tak tersentuh, telah jatuh, terbelenggu, dalam jeratan kejahatan yang ia ciptakan. Inspektur Sena berdiri tegak, di antara puing-puing kebohongan dan keruntuhan ambisi seorang tiran. Kompleks kantor polisi kini berubah menjadi pusat perhatian nasional. Wali kota Adi Marga dan kaki tangannya, Dr. Hasan, telah dipindahkan ke sel khusus, terpisah dari tahanan biasa. Sebelum menyerahkan berkas resmi ke kejaksaan dan menghadapi sorotan media, Sena merasa perlu melakukan satu kunjungan terakhir ke wali kota. Bukan untuk interogasi, melainkan untuk konfrontasi moral. Sena berdiri di depan sel wali kota. Wali kota Adi Marga, yang tadi malam histeris, kini terlihat letih, matanya merah, namun masih memancarkan kesombongan yang keras kepala. Anda datang untuk merayakan kemenangan, Inspektur? Sinis wali kota, menyentuh borgol di pergelangan tangannya. Selamat. Anda berhasil mengubur karir saya, mengubur kehormatan saya.
Semua karena kancing jas kecil dan omong kosong Rangga. Saya datang bukan untuk merayakan, Wali Kota. Saya datang untuk melihat kehancuran yang Anda pahat sendiri. Balas Sena, nadanya tenang, seperti permukaan air yang dalam. Anda tahu, Anda bisa saja menjadi penguasa yang dicintai. Anda punya kecerdasan, punya karisma. Tapi Anda memilih menjadi pematung kegelapan, menggunakan mitos, jampi hitam, sebagai topeng untuk sindikat yang paling keji. Jampi hitam lebih mudah dicerna. Sena, aku memberi publik cerita yang mereka inginkan. Cerita tentang kebodohan dan keserakahan 9 korban yang ditipu dukun gila. Siapa yang mau percaya bahwa wali kota terhormat adalah dalang perdagangan organ? Wali kota menyeringai. Dan Rangga, aku hampir berhasil. Jika bukan karena ambisi bodohmu. Ambisi saya adalah kebenaran, tegas Sena. Anda meremehkan integritas saya, sama seperti Anda meremehkan 9 nyawa korban. Anda menjadikan Rangga kambing hitam hanya karena dia pernah mengancam karir Anda 7 tahun lalu. Anda melakukan pembunuhan massal dan perdagangan organ, hanya untuk memuaskan dendam yang manis dan menutupi korupsi lama Anda. Dendam itu lebih manis dari gula. Sena, aku ingin dia busuk di penjara, melihat kekuasaanku tak tersentuh, menyadari bahwa kebenaran yang dia bela hanyalah omong kosong. Sena menggeleng. Anda mungkin mengira Rangga adalah target utama, Wali Kota. Tapi Anda salah. Anda adalah target utama bagi keadilan. Rangga hanya benang merah yang menuntun saya pada kejahatan Anda. Sekarang, semua yang Anda hancurkan, nama baik Rangga, kehidupan 9 korban, dan reputasi kota ini, akan menjadi beban yang akan Anda bawa seumur hidup. Wali Kota Adimarga tersentak. Ia mengerti. Ia tidak hanya dijebloskan ke penjara. Seluruh pencapaian hidupnya kini dicap sebagai fondasi kejahatan. Kekuasaannya menjadi tirai besi yang menjebak dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, Rangga dibawa ke kantor polisi. Ia telah dibebaskan sepenuhnya. Namanya dibersihkan, statusnya diubah dari tersangka menjadi saksi kunci yang terancam. Ia bertemu dengan Sena di lobi, di tengah hiruk-pikuk reporter dan polisi berseragam. Rangga tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Sena, pria yang mempertaruhkan segalanya, karir, dan bahkan nyawanya, demi dirinya. Inspektur Sena. Jangan berterima kasih, Rangga, potong Sena lembut. Senyum kecil terukir di wajahnya yang kelelahan. Aku hanya melakukan tugasku. Kamu adalah korban yang berhak mendapatkan kembali nama baikmu. Tapi, Anda menyelamatkan saya dari kematian psikologis, kata Rangga, matanya berkaca-kaca. Jika saya dihukum oleh pengakuan palsu itu, saya akan mati dalam kebohongan. Anda telah mengembalikan kejujuran yang selama ini saya cari dalam pahatan. Sena menepuk bahu Rangga. Kebenaran memiliki kekuatannya sendiri, Rangga. Hanya butuh orang yang mau menggali lebih dalam untuk menemukannya. Dr. Hasan sudah memberitahu kami bahwa ancaman terhadap sepupumu sudah ditarik. Kamu dan sepupumu aman. Dan Wali Kota? Apa yang terjadi padanya? Wali Kota Adimarga dan Dr. Hasan akan menghadapi hukuman yang setimpal. Bukan hanya pembunuhan, tapi sindikat perdagangan organ. Kejatuhannya akan menjadi berita yang jauh lebih dahsyat daripada kebangkitannya, jawab Sena. Ia lalu memberikan sebuah kotak kecil kepada Rangga. Ini, kata Sena, kancing jas yang menjerat wali kota. Ambil. Simpan sebagai pengingat. Pengingat bahwa bukti terkecil pun bisa menghancurkan kebohongan terbesar. Rangga menerima kotak itu, memegang kancing perak berinisial AM yang dingin di telapak tangannya. Kancing itu adalah simbol betapa rapuhnya kejahatan yang diselimuti kekuasaan. Di luar gedung, para jurnalis mengerumuni, haus akan pernyataan resmi. Sena meminta Kompol Wibowo, yang kini diliputi rasa bersalah, untuk tampil pertama. Wibowo, dengan wajah tertunduk, mengumumkan penangkapan wali kota Adimarga dan mengungkap sindikat organ. Keheningan yang mengikuti pengakuan itu adalah detik kemenangan bagi Rangga. Ketika Rangga melangkah keluar, ia tidak lagi dicerca. Sorotan kamera kini terasa berbeda. Mereka melihat seorang pria yang baru saja melalui api dan kembali, membawa kebenaran yang pahit.
Seorang jurnalis senior berteriak, "Rangga, apa yang Anda rasakan sekarang?" Setelah difitnah dan dituduh sebagai pembunuh. Rangga berhenti. Ia menatap langsung ke lensa kamera. Matanya yang lelah kini penuh kekuatan. "Saya hanya ingin mengatakan, kebenaran adalah pahatan paling sulit. Anda tidak bisa membohongi kebenaran. Anda tidak bisa menutupinya dengan uang atau kekuasaan. Wali Kota Adimarga mencoba memahat saya sebagai penjahat, tapi pada akhirnya, kebenaranlah yang memahat dirinya menjadi seorang kriminal. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin kembali memahat, kini dengan jiwa yang lebih jujur." Sena berdiri di belakang Rangga, menyaksikan. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Rangga, si pematung sunyi, kini telah menjadi pahlawan kejujuran bagi kota ini. Sena sendiri, pahlawan di balik layar, akan segera kembali ke kesunyiannya, di mana keadilan adalah satu-satunya upah. Klimaks telah usai. Keseimbangan telah dipulihkan. Kini tiba waktunya bagi penyembuhan dan akhir cerita. Kebenaran, pada akhirnya, adalah sungai yang tak pernah bisa dibendung. Setelah gejolak penangkapan Wali Kota Adimarga dan pembongkaran sindikat perdagangan organ, Cianjur memasuki masa pemulihan. Berita tentang kebejatan yang tersembunyi di balik jubah kekuasaan menjadi pengingat pahit bahwa kejahatan bisa bersembunyi di tempat yang paling terhormat, dan Rangga, sang pematung sunyi yang difitnah, kini berdiri sebagai simbol keteguhan. Beberapa minggu berlalu, sorotan media mulai meredup, dan Pondok Ganjil yang tadinya dilingkari garis polisi kini kembali diselimuti keheningan. Rangga kembali ke rumahnya, namun ia bukanlah Rangga yang sama. Penderitaan yang ia alami telah mengupas lapisan ketakutan yang selama ini membelenggunya. Ia membersihkan debu di studionya. Palu dan pahatnya terasa asing, namun juga memanggil. Ia menatap bongkahan batu marmer yang dulu ia tinggalkan. Batu itu kini terasa seperti kanvas harapan yang menanti sentuhan. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia membukanya, dan di sana berdiri Inspektur Sena, mengenakan kemeja kasual yang sudah agak usang, bukan seragamnya yang formal. Di samping Sena, berdiri Bribda Nanda. "Kami hanya mampir, Rangga," kata Sena, tersenyum hangat. "Ingin memastikan kamu baik-baik saja." "Silakan masuk, Inspektur Nanda." Rangga mempersilakan mereka masuk. Pondok itu terasa lebih hidup dengan kehadiran mereka. "Bagaimana keadaan Wali Kota dan Hasan?" tanya Rangga, suaranya tenang. Ia tidak lagi menyimpan dendam, hanya keingintahuan akan akhir dari kejahatan yang melibatkannya. "Wali Kota Adimarga dan Dr. Hasan sedang menjalani proses hukum. Bukti-bukti yang kami temukan di klinik sudah lebih dari cukup," jawab Sena, duduk di bangku kayu sederhana. "Kejatuhannya total. Reputasi dan kekuasaannya telah hancur. Tinggal menunggu palu hakim. Kompol Wibowo juga dicopot dari jabatannya dan sedang diselidiki internal." Nanda menambahkan, "Kami juga menemukan petunjuk tentang sepupu Anda di Bandung. Dia aman, tidak ada ancaman lagi. Jaringan sindikat wali kota di Jakarta dan Jawa Barat juga sudah dibongkar." Rangga mengangguk. "Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Aku berhutang budi pada kalian berdua. Terutama padamu, Inspektur. Anda adalah satu-satunya yang melihat di balik topeng kebohongan itu." Sena mengambil cangkir kopi yang disuguhkan Rangga. "Terkadang, Rangga, kebenaran itu sangat sederhana. Hanya saja orang terlalu malas untuk mencarinya. Kasusmu mengingatkanku bahwa seorang detektif tidak boleh percaya pada apa yang ia lihat pertama kali. Ia harus mencari sinyal yang terlupakan." Sena lalu menunjuk pada bongkahan marmer yang baru. "Kau akan memulai pahatan lagi?" "Ya," jawab Rangga, matanya berbinar oleh tekad baru. "Aku harus memahat. Tapi kali ini, bukan lagi kebutuhan hampa atau tangan hampa. Aku ingin memahat sesuatu yang baru. Sesuatu tentang pembebasan." Ia mengambil gumpalan tanah liat di meja, dan mulai membentuknya perlahan, membiarkan jemarinya menari di atas material dingin itu. 7 tahun lalu, aku lari dari kebenaran karena aku takut. Aku lari dari tanggung jawab sebagai jurnalis setelah narasumberku tewas. Aku pikir menjadi seniman sunyi bisa menyelamatkanku dari tragedi. Rangga berbicara dengan suara yang penuh kejujuran.
Tapi wali kota menyeretku kembali ke dalam kekejian. Dan kali ini, berkat Anda, saya berhasil bertahan. Saya belajar, lari dari tanggung jawab adalah kebohongan terbesar yang kita lakukan pada diri sendiri. Rangga menatap Sena. Anda menginspirasi saya, Inspektur. Anda mengajarkan saya bahwa kebenaran itu layak untuk diperjuangkan, meskipun kita harus berdiri sendirian. Anda adalah pematung keadilan yang sesungguhnya. Sena hanya tersenyum tipis. Aku hanya mencoba membersihkan debu-debu kebohongan. Sekarang, kamu harus menggunakan pengalamanmu ini, Rangga. Jadikan pahatanmu kuat, jadikan suaramu kuat. Setelah menghabiskan kopi, Sena dan Nanda bersiap untuk pergi. Di ambang pintu, Sena menoleh kembali pada Rangga. Kami menemukan artikel lama Anda tentang Dr. Dharma. Itu adalah pekerjaan yang brilian. Sayang sekali Anda berhenti, kata Sena. Saya tidak akan berhenti, jawab Rangga. Matanya kini memandang masa depan. Saya tidak akan kembali menjadi jurnalis, tapi saya akan terus memahat. Patung-patung ini adalah monumen peringatan saya. Monumen bagi 9 korban yang kehilangan nyawa. Monumen bagi kebenaran yang hampir terkubur. Dan monumen bagi Anda yang mempertaruhkan semuanya. Selamat berkarya, Rangga. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku. Tapi aku harap kita tidak bertemu lagi dalam kasus kejahatan, gurau Sena. Saya harap juga begitu, Inspektur, balas Rangga. Tawa ringannya terdengar. Setelah Sena dan Nanda pergi, Rangga berdiri di pondok ganjil. Pondok itu tidak lagi terasa aneh, melainkan peristirahatan bagi jiwa yang telah berperang. Ia memandangi kancing jas perak berinisial AM yang ia simpan di meja kerjanya. Kancing itu adalah pengingat betapa kuatnya kekuasaan dan betapa rapuhnya ia di hadapan kebenaran. Ia mengambil pahatnya. Bongkahan marmer itu menanti. Rangga mulai bekerja, memahat dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memahat sebuah sosok yang tegak, memandang ke atas, dengan ekspresi harapan yang lahir dari keputusasaan. Ia menamai karya itu, Veritas Ex Tenebris, kebenaran dari kegelapan. Di kejauhan, Inspektur Sena mengendarai mobilnya, menjauh dari kota tua Cianjur. Ia telah memenangkan pertempuran besar, namun ia tahu, sebagai seorang penyidik, tugasnya tak akan pernah berakhir. Ia hanya berganti panggung, mencari kegelapan baru yang menanti untuk disingkap.